Em, Selamat malam semuanya. Malam. Iya, jadi em, para sahabat komunitas kerahiman yang terkasih, saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman ya dari hati saya sebagai seorang romo gitu ya, atau sebagai seorang imam. Dari perspektif saya sebagai seorang imam yang mempersembahkan Ekaristi, sebenarnya apa yang sedang saya lakukan ketika saya merayakan Ekaristi bersama Anda semua, umat beriman, umat Allah yang terkasih ya. Nih, Romo kasih love. Ya. Itu gaya gaya anak-anak muda ya. Jadi anak-anak muda itu kalau foto mereka bukan hanya gini Bapak Ibu. Ini kan lambang hati ya. Oke, lambang hati sarang he, sarang he. Tapi kadang-kadang ada yang ngajakin foto dengan gaya gitu, bukan bilang sarang he, cuan 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 gitu. Gitu katanya ya. Jadi gaya sarang he bukan hanya gini sekarang. Ada begini, toh. Ini juga melambangkan hati ya. Ini kan bikin hati toh. Ada begini, toh. Ini kan membentuk hati sebenarnya dengan pipi kan, tangan gini. Ada yang begini juga tuh ya. Perhatikan deh gaya anak-anak kita ya, anak-anak generasi Z itu yang sangat kreatif dan ekspresif sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan, cermati, apa yang diekspresikan itu tentang hati yang mengasihi loh. Ya, coba Romo pengen lihat kita semua kalau bisa kasih ini, kasih emot love. Nih Romo mulai itu ya, tuh kan. Kasih emot love pada kita semua, oke? Kita sebarkan betapa menguatkannya kalau kita itu berkomunikasi saling mengasihi ya kan. Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, Allah adalah kerahiman, gitu kan. Maka komunikasi Kristiani adalah tentang mengasihi loh. Pastikan kalau kita berkomunikasi itu kita sedang mengasihinya. Ya, sebab Allah adalah kasih. Allah Tritunggal itu adalah persekutuan cinta kasih. Ya kan kita ambil bagian dalam dalam ikatan cinta kasih yang demikian tulus itu ya, demikian hangat itu. Jadi tidak ada tempat untuk bully, untuk menghakimi, itu bukan komunikasi Kristiani, ya kan? Komunikasi Kristiani adalah tentang mengasihi, adalah tentang mengampuni. Toh, nah, hati yang penuh kasih itu sebagai umat beriman, kita bersyukur kita bisa merasakannya pada saat kita merayakan Ekaristi. Saya akan bagikan dari sudut pandang saya sebagai seorang imam, ya, sebagai seorang ulama. Nah, aku permisi untuk share screen dulu. Oke. Wait, sebentar. Oke, Ekaristi sebagai sakramen kerahiman, saya diminta tolong sama komunitas KKI Satora, tetapi puji Tuhan, dari pelosok Nusantara, dari seantero Nusantara, kita bersatu padu sehati sejiwa ya, untuk menimba kerahiman Allah. Nah, ini foto aku di salah satu paroki ya, di Jakarta. Lagi-lagi, tema yang mau kita angkat, renungkan bersama itu adalah tentang Ekaristi sebagai sakramen kerahiman. Oke, sakramen kerahiman. Perspektifnya dari saya yang mempersembahkan. Atau dari seorang imam.
nanti secara istimewa dari tulisan yang dibuat oleh Thomas Merton namanya. Oke. Bagaimana pengalaman akan Allah ia refleksikan ketika ia mempersembahkan misa. Oke. Nah, ini paroki Kalvari ya, di mana Yesus mempersembahkan dirinya, Yesus wafat ya, dan berkat wafatnya itu kita bisa sampai saat ini merayakan Ekaristi. Ada beberapa jawaban atas pertanyaan mengapa Yesus itu datang ke dunia. Ada banyak ya teologi atau teori yang bisa kita simak, tapi satu yang sangat relevan bagi kita itu adalah supaya ia dapat menyediakan santapan rohani bagi kita. Adalah supaya ada Ekaristi ringkasnya bagi kita. Oke. Mengapa makanan? Karena tanpa makan kita mati, ya kan? Karena kita sehari-hari makan 3 kali sehari at least ya. Bisa 4 kali kalau lapar lagi malam. Kalau anak-anak mahasiswa yang bikin skripsi kalau lapar lagi mereka malam makan gitu ya. Atau yang pada kerja lembur makan. Jadi Allah kita dikenangkan dengan cara yang sangat sederhana, sangat sehari-hari, yaitu makan. Maka sekali lagi, betapa indahnya Allah kita menemani kita sampai dengan saat ini, lewat para imam, itu Ekaristi mempersatukan kita dengan dirinya. Sakramen cinta kasih, sakramen persekutuan, Ekaristi. Maka aku ngingetin ya sebagai imam pada kita semua, saudara-saudari, mari kita tidak berpuas diri saja dengan Ekaristi daring gitu loh. Oke, ya. Mari kita berbondong-bondong ke baitnya yang kudus, ke rumahnya, ke gereja maksud saya. Karena Ekaristi selain adalah saat di mana kita mendengarkan sabda Tuhan, adalah hakikatnya perjamuan. Kalau Ekaristi itu perjamuan, artinya ada santapannya toh. Santapannya adalah dirinya sendiri. Tuhan kita mengasihi kita sehingga ia menyerahkan dirinya sendiri bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat. Itu yang Yesus bilang, dan dia lakukan dalam karya penebusannya, ya toh? Maka Ekaristi itu sekali lagi highlight dari saya adalah perjamuan. Tempatnya di mana? Di rumahnya yang kudus. Jamuannya apa? Dirinya sendiri. Yang menjamu siapa? Tuhan. Jadi Ekaristi bukan sekedar ibadat yang manusia selenggarakan belaka, tapi Allah berkarya di sana. Jadi, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tidak merindukan kalau misalnya masih daring ya, menerima Tuhan yang hadir dalam komuni kudus itu? Ini ada gambar nih, saudara-saudari ya. Ini gambar waktu saya masih di sekolah tingkat menengah atas, oke. Jadi sebelum saya tabisan diakon, saudara-saudari, aku terkejut ya, jujur aja aku terkejut dan bersyukur pula ya, senang karena guru-guru waktu saya sekolah di SMK itu ada yang ngupload foto ini, dapat aja ya mereka tuh. Foto waktu saya diminta untuk menjadi romo-romoan. Jadi ada ujian praktek agama. Di ujian praktek agama itu kita membuat seperti perayaan Ekaristi atau misa toh. Ada kurnya, ada umatnya, ada lektornya, ada tatipnya, dan pasti ada imamnya. Nah, seperti misa-misaan.
pada saat saya masuk seminari, saya nggak tahu bahwa saat seperti itu, dari pengalaman yang konkret demikian, Allah kita bisa bekerja memanggil. Tetapi dalam perjalanan refleksi di seminari, baru saya menemukan sungguh-sungguh bahwa panggilan saya pertama-tama itu adalah panggilan untuk berpusat pada Ekaristi. Ya, kalau Yesus bilang di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, di luar itu adalah di luar perayaan Ekaristi. Oke, berpusat pada Ekaristi. Karena waktu itu misa-misaan dan saat ini saya dipanggil dan diutus untuk mempersembahkan sungguh-sungguh rahmat keselamatan bagi umat beriman itu. Dan ketika saya komuni pertama, ya, tarik lagi ke pengalaman waktu komuni pertama, aku diminta tolong oleh katekis, oleh guru agama untuk apa? Untuk menjadi lektor. Oke, jadi waktu itu masih kelas 6 SD kalau saya nggak keliru, ya. Saya komuni pertama dari sekian sejumlah anak yang ikut komuni. Selesai ujian, dipilihlah anak yang akan menjadi lektor. Lalu saya dihampiri oleh Pak Guru Agama, Salto, bisakah bantu saya untuk jadi lektor? Dalam misa komuni pertama itu, wah, dengan senang hati. Pasti pada saat itu namanya anak-anak ya, yes, go, gitu kan, maju. Jadi lektor. Di situ saya menyadari langkah pertama Allah bekerja memanggil saya untuk pertama membaca sabda Tuhan. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan sabdanya. Jadi sangat sederhana, bertekun dalam sabda Tuhan dan berpusat pada Ekaristi. Ya. Itu yang saya alami. Dan kini mari kita simak bagaimana seorang imam yang namanya Thomas Merton, merefleksikan tentang sakramen imamat dan buahnya bagi umat beriman. Ya, oke. Aku permisi untuk share screen lagi. Nah, ini dia. Thomas Merton, Bapak Ibu, bilang begini. Lagi-lagi, mari kita menempatkan hati kita dalam diri seorang imam, ya. Dia bilang begini, kalau kamu takut mencintai, jangan jadi romo. Jangan jadi imam. Jangan merayakan misa. Ya, kalau kamu takut mencintai, jangan jadi imam. Jangan merayakan misa. Oke. Ini hati kudus, ya. Merton mengatakan misa akan menarik suatu sungai penderitaan batin ke dalam jiwamu. Penderitaan yang hanya punya satu fungsi, membongkar hatimu selebar-lebarnya supaya semua orang di dunia dapat masuk. Seperti hati kudus Yesus ini. Jadi misa menarik suatu sungai penderitaan batin. Penderitaan batin ke dalam jiwamu, jiwa imamnya, jiwa romonya. Dan fungsinya itu membongkar hati selebar-lebarnya. Supaya semua orang di dunia dapat masuk. Oke. Keterbukaan hati ini untuk merangkul apa ya, rasa sedih, mungkin juga rasa dendam, rasa amarah, rasa putus asa yang dibawa oleh umat beriman pada saat datang ke hadapannya di dalam perayaan Ekaristi itu juga masuk ke dalam hati seorang imam yang ia buka dan disatukannya pada hati Yesus yang Maha Kudus.
Jadi Ekaristi memang terasa hidup, teman-teman, saudara-saudari, bagi saya pribadi ya, ketika membaca intensi-intensi misa. Kalau sebagai umat beriman, saat kita memasuki liturgi persembahan, di mana lambang persembahan atau jeripayah kita sehari-hari itu sudah siap ya, roti dan anggur itu sudah siap dan akan diberkati, bawa jeripayahmu. Letakkan pula, satukan dengan persembahan Yesus itu. Itu yang melegakan, itu yang memurnikan, itu yang membawa rahmat daya ilahi yang membawa kesembuhan. Nah, ini refleksi dari Thomas Merton. Bila kamu mulai merayakan Ekaristi, roh Allah bangun seperti raksasa di dalam dirimu dan meledakkan kunci lubuk hati nuranimu. Bila kamu mulai merayakan Ekaristi, roh Allah bangun seperti raksasa dalam dirimu dan meledakkan kunci lubuk hati nuranimu. Bila kamu merayakan Ekaristi, suatu semburan kasih yang begitu luas dan tak pernah terpuaskan akan melanda jiwamu hingga tidak mungkin kamu menanggungnya sendirian. Oke, keterbukaan hati ini. Ya. Dan saya pribadi merasakan deh, dengan merayakan Ekaristi, dengan mengkontemplasikan, merasakan jeripayah perjuangan umat beriman dalam hidup, ya, saya pribadi merasakan diproses gitu loh oleh Tuhan ya, diproses, sungguh-sungguh diproses, jadi lebih sabar toh, lebih mendengarkan, lebih setia, karena kerap kali sibuknya dan tantangan pekerjaan yang dialami oleh seorang imam pula itu bisa mengeringkan spiritnya, spiritualitasnya. Tetapi Ekaristi ya memberikan semburan kasih ya yang melanda jiwa. Gitu. Oke. Dan kasih itu adalah kasih dari hati Yesus yang berkobar dalam hatimu dan menekanmu dengan beban berat dari belas kasihannya bagi semua orang berdosa di dunia. Yesus memelukmu. Yesus memelukmu. Kita merasa nggak sih? Kadang-kadang kita sudah mengalami, tapi kita tidak menyadarinya itu loh. Kasih Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Oke. Tidak ada hadiah yang lebih besar yang dianugerahkan Kristus kepada anggota-anggota gereja daripada rahmat imamat. Nih. Ya, rahmat imamat. Tanpa imam tidak ada Ekaristi. Dan itu, aduh, saya, ya Tuhan gitu ya Tuhanku dan Allahku. Demikian luhurnya rahmat sakramen imamat ini. Ya. Dan itulah mengapa Santo Maria Vianney mengatakan ya, kalau malaikat itu boleh berkomunikasi pada kita, bilang iri pada kita, mungkin dia akan iri dengan seorang imam yang dapat menghadirkan Ekaristi lewat kata-katanya, lewat jarinya, lewat kesatuannya dengan Roh Kudus, tubuh Kristus hadir di tengah-tengah dunia. Yang menenggelamkan seseorang ke dalam kedalaman hidup Kristus, menempatkan dia di jantung segala yang nyata dan vital paling penting. Dan memberi padanya kekuasaan yang secara tersembunyi telah membentuk seluruh sejarah manusia sampai sekarang, dan yang sedang menyiapkan penampakan kemuliaan anak-anak Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kemuliaan Allah itu tampak dalam Ekaristi. Mungkin Anda pernah melihat video ini ya, tapi ini bagus untuk kita kontemplasikan betapa Ekaristi itu seperti surga di tengah-tengah dunia. Ya, aku share video.
so with the angels and all the saints, we declare your glory. As with one voice we acclaim, body and blood of our Lord Jesus Christ. And entered willingly into his passion. He took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." my Lord and my God. Ya, gitu ya. Apakah kita pernah sampai pada pengalaman akan Allah yang demikian mendalam gitu loh. Aku merasakan diriku ada di hadirat Tuhan, merasakan sukacita dalam doa, kedekatan dengan Allah, dan ingin berlama-lama di sana dalam doa itu. Terlebih misalnya dalam ekaristi ya, dalam konsekrasi atau saat komuni, apakah aku sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan itu dalam diriku? Waktu masih pandemi ya, saat pasang surut ya, ketika situasi lebih aman sedikit, situasi membaik, saya ada beberapa kesempatan. Salah satu yang saya ingat itu adalah datang ke salah satu komunitas. Mereka ingin sekali ekaristi secara tatap muka, offline, on-site. Jadi memang mereka sudah lama, sudah 1 tahun lebih tidak merayakan ekaristi dan menerima komuni. Nah, ketika dari konsekrasi, ya saudara-saudari, sampai dengan anak domba, komuni, itu ada dari seluruh komunitas yang ikut misa itu, ada separuh saya amati yang nangis tuh, yang menitikkan air mata. Karena demikian rindunya menyambut sakramen Maha Kudus. Saya ikut tersentuh, ikut bersyukur pula menyaksikan iman umat yang demikian rindu ya pada rahmat sakramen Maha Kudus, dan di sisi lain juga merasa ditegur juga, mungkin karena sebagai frater pada saat itu
sangat mewah saya bisa merayakan Ekaristi setiap hari, dan karena rutin, mungkin jadi terasa sangat biasa. Tetapi dari pengalaman itu, saya merasakan sungguh-sungguh, dan seperti terulang kembali ketika dulu saya masih di sekolah ya, di bangku sekolah. Salah satu momen juga yang saya alami ketika anak domba Allah, di mana saya merasakan kasih Tuhan yang demikian dekat itu pada saya ketika Ia mengorbankan dirinya dalam peran Ekaristi, dan membuat doa itu terasa hidup sekali hingga berlinang, air mata berlinang oleh rasa syukur. Gitu. Dalam kacamata Spirit Ignatian, air mata itu juga adalah tanda rahmat. Oke, saya akan lanjutkan dengan refleksi dari Thomas Merton. Ini tadi kemuliaan Allah yang tampak, lalu ini lanjutannya. Imam memegang dalam tangannya hakim dan penyelamat manusia. Ia mengucapkan 5 kata saja dan kehidupan dunia hadir di atas altar di depannya. Ia memegang di antara jari-jarinya hati yang berdenyut-denyut di pusat terdalam dari semua hati orang kudus. Ia memegang Allah sendiri di dalam tangannya. Ya. Dapatkah dibayangkan bahwa seorang manusia yang diberkati dengan kuasa sebesar itu dari Allah tidak diubah secara total dengan melakukannya tiap hari? Ya. Oke. Ini yang tadi saya sebut, Santo Yohanes Maria Vianney yang salah itu, Padre Pio, Yohanes Paulus II, Yohanes 23, Agustinus, dan seterusnya. Nah, Thomas Merton membagi refleksinya ke dalam beberapa tahap. Yang pertama, itu beberapa hari sebelum tabisan. Saya membacanya dan sangat terkesan ya. Bagaimana mungkin saya bisa tidak takjub atas keajaiban sebesar imamat? Ada tidak mestinya di sini, minta maaf. Tidak takjub atas keajaiban sebesar imamat. Melakukan satu hal yang menyelamatkan dunia dan memampukan orang menjadi bahagia. Melanjutkan misteri Kalvari Kristus dan melakukan semua hal yang sederhana dan mudah yang olehnya karya penebusan kita terlaksana. Imamat sebagai perjumpaan hakikat jiwaku dengan Allah yang hidup. Saya masih belum memahaminya, kata Thomas Merton. Mungkin saya akan mengerti lebih banyak tentang hal itu sesudah saya ditabiskan. Inilah yang akan menjadi doa saya, agar lebih banyak tirai dapat disingkirkan dan penghambaan pada keinginan-keinginan yang membebani dapat dikurangi. Oke. Agar lebih banyak tirai dapat disingkirkan dan penghambaan pada keinginan-keinginan yang membebani dapat dikurangi. Dan agar saya dapat dibebaskan untuk datang lebih dekat padanya dalam misa, dalam setiap misa yang saya persembahkan. Agar setiap misa dapat meringankan suasana dan mengantar saya satu langkah lebih dekat menuju surga. Ya, mengantar saya satu langkah lebih dekat menuju surga. Nah, ada satu video yang menggambarkan secara ringkas tentang ini. Poin-poin 5 fakta tentang Ekaristi. Angkap poin-poinnya, saya ulangi ya. Lima tentang Ekaristi. 1. Sumber dan puncak hidup Kristiani. Ya, Katekismus 1324. Yesus yang sungguh-sungguh hadir.
Lukas 22 ayat 19. Apa ya? Four step. Seperti apa ya? Pengantar yang menggambarkan atau gambaran sekelibat panorama dari surga di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia. Ya. Secuil, sepenggal surga di tengah-tengah dunia. Carlo Acutis. Kehidupan kekal. Yohanes 6, 53-56. Wah, ini menarik sekali kalau dianalisis ya. Tapi kesempatan ini saya lebih pakai spiritualitas. Kalau kita pakai ekseges, ini sangat menarik ini. Yohanes 6, 53-56. Hidup yang kekal. Siapa makan? Roti ini akan hidup untuk selama-lamanya. Thomas Aquinas, sakramen cinta kasih. Sakramen cinta kasih. Begitu saudara-saudara ya. Jadi Ekaristi adalah sakramen cinta kasih. Sakramen kelahiran. Saya lanjutkan. Agar setiap misa memperkaya dan membebaskan jiwaku dan semua jiwa yang ada dalam rencana Maria Bunda kita. Bergantung pada misa-misa itu untuk mencapai kekudusan dan kontemplasi. Untuk menemukan kebebasan dan kegembiraan. Allah yang kuat dan hidup. Saya terbakar dengan dambaan akan damainya. Dambaan akan damainya. Stabilitasnya. Keseimbangan, kekokohannya, keheningannya, kekuatan dan kebijaksanaan dari tindakannya. Pembebasan dari beban saya sendiri. Damai yang berasal dari Tuhan itu stabil, saudara-saudari. Stabil, kokoh. Ya. Beda sekali dengan mood atau perasaan senang yang datangnya dari luar. Ya. Beda sekali. Damai ini tenangnya yang berasal dari Tuhan itu kokoh ya, stabil. Berasal dari dalam, bukan dari luar, bukan disebabkan oleh stimulus yang dari luar. Kalau kita diberi es krim, kita senang, lalu mood akan senang, es krimnya habis, mungkin kita bisa merasa hambar kembali. Tapi kalau kekuatan yang berasal dari Allah, yang tetap itu, yang setia selama-lamanya itu, yang tetap, tak tergoncangkan. Seperti kata lagu TikTok itu kan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ya kan? Yesus mau ditolak, dia tetap jalan terus karena aku datang untuk melakukan kehendak Allah kan. Ya, Yesus menyadari itu. Mau dia dicaci maki, mau dia difitnah, dia tetap berbuat baik, ya kan? Ketika disalib, dia udah berbuat baik banyak banget ya. Udah nyembuhin orang, udah nyelamatin banyak orang, udah mengajar, mewartakan kabar baik pada orang kecil dan sederhana. Tapi ketika dia wafat di Kalvari, berapa orang yang ada di bawah kayu salib itu? Sedikit sekali kan. Yang lain pada kemana? Ya, pada meninggalkan. Tapi coba perhatikan kasihnya yang stabil, damai, yang kokoh dan tak tergoncangkan. Ya. Makanya Yesus sampai bisa mengatakan, kasihilah musuhmu. Kalau pakai kekuatan kita sendiri nggak akan bisa. Ya, mengampuni kalau dengan kekuatan kita sendiri nggak akan bisa. Ya, to forgive is divine. Ya, karena Allah sudah mengampuniku terlebih dahulu, maka aku punya kekuatan untuk mengampuni. Ya, Allah yang kuat dan hidup itu ya. Dan itu dialami, dirasakan oleh kita dalam perayaan Ekaristi. Nah, menjadi imam berarti tidak memiliki apa-apa, tidak menginginkan apapun kecuali menjadi milik Kristus. Untuk memiliki segala sesuatu, menginginkan tidak memiliki apa-apa. Filipi ayat bab 1 ayatnya ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu. Ini menyiratkan kesadaran bahwa secara praktis kita tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada jiwa-jiwa, baik berupa homili, bimbingan, dan bakat. Kami lenyap di dalam misa, dan dengan demikian kemiskinanku dalam hal-hal rohani cacat dan ketidaksempurnaanku
semuanya termasuk dalam hal ini juga. Oke. Saya naik ke altar dengan mengingat bahwa Santo Paulus mengatakan, Tuhan telah memilih yang lemah dari dunia ini untuk mengalahkan yang kuat. 1 Korintus 4 ayat 13. Dengan segala kerampuhan insaninya, seorang imam mempersembahkan Eucharistia. Ia naik ke altar dan mengingat, Thomas Merton ini mengingat, Tuhan telah memilih yang lemah dari dunia ini untuk mengalahkan yang kuat. Kadang-kadang orang-orang yang berdiskresi mau jadi romo atau tidak, misalnya kalau ada kesempatan animasi panggilan ya, buat orang-orang yang sudah sarjana, yang sudah bekerja, kadang-kadang pergulatannya merasa tidak pantas. Kalau soal pantas, tidak ada yang pantas. Saudara-saudari, nggak ada yang pantas. Siapa yang pantas untuk rahmat sesuci itu? Nggak ada. Ya, hanya jika kita berpusat, menyatu dengan Kristus sumber kekudusan, itulah kemudian Ia yang bekerja, yang memakai kita dan memulihkan kita. Karena jika aku lemah, aku kuat, kan kata Paulus begitu. Oke, jadi ada kekuatan pada saat kita menyadari kerapuhan. Ada kekuatan karena kita mengandalkan bukan diri kita sendiri. Saya bersuka cita atas kemiskinan moral saya yang mendalam yang selalu ada di hadapan saya akhir-akhir ini, namun saya tidak terobsesi atau kesal hati, karena semuanya lenyap di dalam rahmat belas kasihan. Dibenamkan dalam kerahimannya yang tanpa batas dan tanpa syarat itu. Segala sesuatu telah saya lakukan dengan buruk, ya, berbuat kesalahan, mungkin saya telah banyak membuang kesempatan yang baik. Ketidaksetiaanku terhadap Kristus daripada menggentarkan saya justru membuat saya semakin merebahkan diri secara buta ke dalam belas kasihan. Ini indah sekali ya. Kadang-kadang kita keras dengan kesalahan yang kita buat. Ya. Padahal penting juga loh mengampuni diri sendiri itu. Dan bukan hanya mengampuni diri sendiri, tetapi ya hal-hal yang kita sadari membuat kita jauh dari Tuhan itu, saat kita sadari dengan jujur dan rendah hati, kita rebahkan di hadapan Tuhan, saat itu belas kasihannya merengkuh kita. Okay. Bagaimana saya berani naik ke altar dan merayakan misa setelah saya jatuh begitu sering dalam beberapa tahun terakhir ini? Ini pertanyaan Thomas Merton, pergulatan seorang imam. Namun saya bisa naik ke altar dengan penuh percaya diri dan kegembiraan dan tahu bahwa misa saya akan membuat banyak perbedaan yang luar biasa atas kebahagiaan dan keselamatan dunia. Tidak hanya kendati kenyataan bahwa ini adalah misa saya, tapi bahkan karena ini adalah misa. Maksudnya ialah karena rahmat belas kasihan, kerahiman itu khusus Kristus bagi mereka yang tidak memiliki apa-apa dari dirinya sendiri untuk dipersembahkan kecuali kelemahan, kemalangan, dan dosa. Beberapa hari setelah pentabisan, bagi Thomas Merton, tadi sebelum tabisan, setelah pentabisan dia bilang, misa adalah hal terindah yang pernah saya alami dalam hidup saya. Ketika saya berada di altar, saya merasa bahwa akhirnya saya benar-benar orang yang Tuhan inginkan. Tentang kejernihan dan kedamaian dari kurban yang sempurna ini, saya tidak bisa mengatakan apa-apa yang masuk akal. Tetapi saya sangat menyadari suasana rahmat yang paling istimewa, di mana imam bergerak dan bernafas pada saat itu dan sepanjang hari. Benar, anugerah ini adalah sesuatu yang pribadi dan tidak dapat dicabut. Tapi juga dari sifat sosial misa itu, anugerah pribadi bagi seseorang adalah ikut ambil bagian dalam tindakan tak terbatas Allah yang mencurahkan kasih-Nya kepada semua orang. Dalam pengertian ini, rahmat tertinggi dari tatanan pribadi dan sosial bertepatan menjadi satu dan terjadi dalam imam saat misa, sebagaimana terjadi dalam jiwa Kristus dan dalam hati Maria. Misa menjadi lebih mengagumkan setiap hari ketika saya berada di altar, seolah-olah tak ada sesuatu di dunia ini yang bisa menyusahkan saya, dan saya melakukan segalanya dalam kedamaian yang intens. Wah, ini ya, kedamaian yang intens, di mana saya tidak memahami apa-apa yang khusus tentang hal agung yang sedang terjadi, tapi di mana saya dikuasai oleh gerakan yang menggunakan saya sebagai sarana yang mempesona. Namun saya tidak mengharapkan kedamaian itu bertahan selamanya. Ini adalah rahmat yang saya syukuri,
Biasanya pada hari itu hal yang terbesar bagi saya adalah komuni. Sekarang ini adalah tindakan misa. Komuni adalah satu bagian dari kurban misanya. Oke. Pusat dan keseimbangan hidup spiritual saya telah beralih kepada 10 menit di mana tubuh dan darah Kristus ada di atas altar di hadapan saya. Membungkuk dan mencium altar pada saat mengucapkan Supplices te rogamus. Dengan rendah hati kami berdoa padamu adalah gerakan yang mengangkat saya keluar dari diri saya dan menggandakan kedamaian saya. Oke. Kita sudah sampai pada penghujung renungan ini, saudara-saudari. Ya, ada inspirasi yang menarik di sini tentang komuni ya, betapa komuni itu mempersatukan kita dengan Tuhan. Saya bersama dengan anak-anak sempat menyanyikan satu lagu yang merefleksikan kerinduan pada sakramen Maha Kudus dalam lagu Tuhan Mengubah Hidupmu. Saya akan bagikan sebagian saja. Kapan kamu terakhir kali menerima tubuh dan darah Kristus? Apakah kamu sudah bisa pergi ke gereja untuk merayakan Ekaristi? Apakah kamu merindukan teman-temanmu dalam kebersamaan di gereja? Ketika kita bisa melayani dan memuji Tuhan bersama-sama. Apakah kamu menyadari bahwa Tuhan Yesus merasakan yang sama? Dulu, kita bisa melayani dan memuji Tuhan bersama-sama di gereja. Teman-teman, Yesus merindukanmu. Dia kangen untuk bersatu dengan seluruh umatnya satu persatu dalam komuni suci. Maukah kamu mengobati kerinduannya itu? Kenangan abadi perjamuan suci saat kau berkati secawan anggur dan roti, sungguh tak terperi kasih cinta di hati, walaupun Kalvari telah menanti. Kini kami datang kepadamu ya Tuhan, cemas dan gelisah akan beban kehidupan. Namun diri Yesus menjadi teladan, bakti pada Bapa jadi tujuan. Lupakan cemas dan kegelisahanmu, lupakan duka derita di hatimu. Sambutlah Kristus dengan hati murni, Dia akan masuk hatimu. Percaya padanya setulus hatimu, berpegang padanya sepanjang hidupmu. Tuhanlah batu karang kuat teguh, landasan yang takkan runtuh.
Iya, gitu ya. Tuhanlah batu karang yang kuat teguh, landasan yang takkan runtuh. Percaya padanya setulus hati, berpegang padanya sepanjang hidup. Saat Ekaristi tadi dikatakan dalam lirik itu ya, kita datang pada Tuhan cemas dan gelisah akan beban kehidupan. Tapi diri Yesus menjadi teladan, bakti pada Bapa menjadi tujuan. Lupakan cemas dan kegelisahanmu, lepaskan duka derita di hatimu, sambutlah Kristus dengan hati murni, dia masuk dalam hatimu. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita masuk dalam sakramen kerahiman Tuhan itu, mengalaminya, dan beroleh kekuatan daya ilahi untuk keseharian kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Ya, pengetahuan yang sharing-sharing yang cukup bagus dari Romo Salto. Masih fresh ya Romo. Usianya nggak beda jauh lah sama saya ya. Beda tipis aja itu. Iya, aku 19, Mas Joe 20. Ya, beda dikit aja lah. Ya, teman-teman yang mau bertanya silakan di kolom chat. Ini ada satu pertanyaan ini Romo. Ya teman-teman, ya kalau bisa jangan live dulu ya, sampai di akhir nanti sebentar. Ya pertanyaannya begini, ini pertanyaan dari Romo, bagaimana mengajak teman untuk tidak ngantuk saat pergi misa bersama? Atau mengapa suka ada yang ngantuk? Ini pertanyaan yang umum ya. Silakan Romo, mungkin. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama, kita lebih mudah melakukan sesuatu hal, aktivitas, kalau badan kita fit, ya, sehat. Artinya, penting kita punya istirahat yang cukup, kita tidak datang tergesa-gesa, terburu-buru, dan sebagainya ke dalam misa itu. Misalnya, kalau minggu pagi, kita mengikuti misa minggu pagi, kalau bisa ya jangan begadang di hari Sabtunya ya kan, kadang-kadang anak muda kan begadang, sehingga ngantuk. Kita butuh tubuh yang fit. Yang kedua, katekese. Ini hal yang kerap kali terjadi. Katekese yang tadi saya sampaikan tentang apa sebenarnya Ekaristi itu, apa yang terjadi dalam Ekaristi itu. Kalau kita menyadarinya, kita akan atentif ya, penuh dengan perhatian. Dan Ekaristi itu menuntut dari dalam dirimu dua. Satu itu adalah kesadaran penuh, dan partisipasi. Ya, kesadaran itu berarti mata yang terbuka, mata iman kita yang terbuka, melihat simbol-simbol yang ada, dan bahwa di dalam simbol-simbol itu sakramen, tanda dan sarana. Tanda artinya tidak hanya menunjuk pada bendanya sendiri, tetapi menandakan sesuatu yang lain. Oke. Sarana artinya lewat sakramen itu kita dibantu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya, itu. Menyadari apa itu Ekaristi, simbol-simbol yang ada dalam Ekaristi. Bahkan sesederhana wiruk itu ya, misalnya, bahwa dupa itu membumbung, melambung ke atas, itu lambang persembahan yang diterima dalam perjanjian lama, persembahan antara Kain ya, dengan Habel, dan persembahan Habel asapnya ke atas diterima. Jadi itu, kalau kita bisa menyadarinya, kita bisa atentif ya, atentif. Itu pelan-pelan, butuh latihan. Kalau memang sangat akrab ya dengan temanmu itu yang ngantukan itu, bisa aja kalau duduk berdua senggol aja kan, cubit aja. Gitu. Kalau soal anak muda itu bisa macam-macam, kreativitas bisa dibuat sesuai dengan konteks ya.
misalnya Ekaristi kaum muda dan sebagainya. Terima kasih. Ya, Bu Silva, kira-kira sudah bisa dipahami. Ya, nanti yang ini bisa langsung unmute saja ya yang mau bertanya. Ini ada satu lagi dari Pak Albert. Apa bedanya kasih dan belas kasih? Mohon penjelasan lebih lanjut. Gimana dengan keduanya ada dalam perayaan Ekaristi? Terima kasih, Romo. Tidak ada distingsi yang sangat ketat. Kita juga nggak perlu pusing-pusing soal itu. Oke. Kasih dengan belas kasih. Compassion ya, compassion itu sebenarnya cum bersama-sama, passio itu sebenarnya kan pasio dalam masa persiapan Jumat Agung di Pekan Suci. Passio itu kan cum passio itu menderita sebenarnya. Jadi punya hati dan kalau ada cinta di dalamnya tidak jadi derita, bahkan bisa menjadi sukacita. Jadi kasih memang itu lebih suatu komitmen ya, dan dia kuat, dia stabil, beda sekali dengan perasaan baper ya, beda dengan baper yang bisa cepat hilang, kasmaran. Tapi kalau cinta kasih itu menyerahkan diri, memberikan diri. Kasih, belas kasih, bela rasa itu kosakata yang kurang lebih dipakai untuk memaknai ini sebenarnya. Jadi kita nggak perlu terlalu pusing ya dengan hal itu. Ada sekarang yang cukup dikenal luas istilahnya adalah bela rasa. Bela rasa juga itu mencoba untuk memahami kata-kata seperti yang Yesus katakan misalnya dalam Matius 5 ya, ayat 48. Hendaklah kamu murah hati, atau hendaklah kamu berbela rasa, seperti Allahmu murah hati, seperti Allahmu berbela rasa. Gitu. Hendaklah engkau berbelas kasihan, kan? Hendaklah engkau penuh kasih, seperti Allahmu berbelas kasihan, seperti Allahmu penuh kasih pula kepada sesama. Gitu. Jadi welas, kalau welas asih itu kan berbelas kasih. Oke. Iya. Gimana Pak Albert? Ya, Pak silakan Ju, langsung. Ya, nah. saya boleh minta nanti itunya materinya Romo. Minta tolong sama Pak Gunawan. Oh iya. Ya, nanti dikoordinasi sama Pak Gunawan ya, Bu Ya, makasih, Pak Melani Ju. ya. Ya, Ya. makasih. Makasih. Ya, Ibu Mailani Sidi boleh. Boleh. Ya. Oke, Romo, ini ada lagi Pak Jo, kalau ya. boleh saya tambahkan, mohon maaf, Ya. lagi di jalan ini. Ini Ya. saya mau tanya, Romo, karena temanya kan kerahiman gitu kan. Kenapa Ekaristi. Isabel itu Ekaristi gitu dalam bentuk kerahiman ilahi. Ya, sakramen Nah, kerahiman. nah, maksud saya hubungannya seberapa sih dalamnya, karena sepengetahuan saya Ekaristi itu kan syukur, terus kemudian kalau kasih itu kan agape gitu ya, macam-macam. Nah terus tadi kalau belas kasih itu lebih kepada apa sih namanya, misericordia gitu kan. Nah ini saya nggak tahu ya, mungkin Romo bisa memperjelas belahannya itu, karena seringkali saya mendengar bahwa belas kasihnya itu tidak terbatas gitu kan. Nah ini saya lagi menanti sebenarnya Romo berbicara kerahiman itu di dalam Ekaristi. Maksud saya penegasan itu di mana ya Romo? Maksudnya apakah waktu kita bersatu atau waktu apa gitu kan? Karena mungkin seringkali kita tuh kurang menghargai dan menghormati tubuh dan darah Kristus kita ketika menyambut gitu, atau dalam perayaan Ekaristi Kudus. Boleh nggak diperjelas, Rom? Supaya kita tuh lebih hormat, lebih hikmat, dan lebih menghargailah ketika mengikuti Ekaristi sebagai suatu kerahiman. Terima kasih, Rom. Oke, saya akan tampilkan lagi slide-nya ya. Oke. Dari awal
Thomas Merton mengatakan, kalau kamu takut mencintai, jangan menjadi imam, jangan merayakan Ekaristi. Karena Ekaristi itu sakramen cinta kasih. Ya, nanti saya perjelas lagi. Tapi kita baca dulu lagi dari awal ini. Misa menarik suatu sungai penderitaan batin ke dalam jiwamu. Penderitaan yang hanya punya satu fungsi, membongkar hatimu selebar-lebarnya, supaya semua orang di dunia dapat masuk. Bapak Albert bisa melihat, saudara-saudari bisa melihat, ini lambang hati Yesus yang Maha Kudus. Yang dimahkotai, dikelilingi, ditusuk oleh duri-duri. Oke. Jadi Iya, saya bisa lihat. iya. Jadi di sini mau apa ya? Mau melambangkan tentang hati Yesus yang ia berkorban demi kita gitu. Letak kerahimannya ada di situ. Oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, kita menjadi sembuh. Kita menjadi pulih. Dan itulah cinta yang sejati, pengorbanan. Nah, bila kamu mulai merayakan Ekaristi, Roh Allah bangun seperti raksasa dalam dirimu dan meledakkan kunci lubuk hati nurani. Ini dia. Bila kamu merayakan Ekaristi, suatu semburan kasih yang begitu luas dan tak pernah terpuaskan akan melandai jiwamu. Hingga tak mungkin kamu menanggungnya sendirian. Jadi Ekaristi itu adalah sakramen cinta kasih. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat. Yesus memandang kita, memanggil kita sebagai sahabatnya. Dan dia berkorban bagi kita untuk keselamatan kita. Nah, Allah itu pengasih dan penyayang. Oke. El Rahum Wehanum dalam istilah Ibrani-nya. Bapak Ibu, ini bukan soal intelektual ya. Kadang-kadang kita itu tahu banyak. Bisa jadi kita tahu banyak, tapi belum mengalaminya itu. Dan apalagi dengan arus tsunami informasi yang kita saksikan lewat internet ini, kita dijejali dengan berbagai macam hal, tapi soal kedalaman ya, mengalami, merasakan kebaikan Tuhan itu butuh waktu dalam doa, dalam penghayatan. El Rahum Wehanum, ya, Allah pengasih dan penyayang, itu persis seperti rahim seorang ibu. Tentu saja, oke. Satu, ya, kita tidak bisa putus dari Tuhan, seperti seorang bayi di dalam rahim ibu, ya, tidak bisa putus kesatuannya dengan ibunya. Oke, itu kerahiman yang melindungi. Yang kedua, kita beroleh asupan, beroleh kekuatan, beroleh energi, itu dari Allah. Seperti janin, seperti anak dalam rahim yang menerima segala sesuatunya dari ibunya. Dari Allah, kalau kita dari Allah yang Maha Rahim. Yang menaungi kita, melindungi kita, yang sangat rentan. Sangat rentan kita itu. Dan kasih Allah yang melingkupi, kasih yang melingkupi itu fungsinya demikian. Terus kasih Allah itu juga membentuk kita kan. Sebenarnya kan ketika janin itu keluar dari rahim seorang ibu kan, dia mesti melalui suatu proses yang tidak mudah. Mesti direntangkan, diregangkan, dan sebagainya. Sampai lalu bertumbuh, berkembang, keluar, berproses, berkembang. Melalui suatu pembentukan terus-menerus. Nah, kira-kira kerahiman itu memang ya, kata rahim itu berasal dari situ juga. Rahim seorang ibu, seperti rahim seorang ibu. Kamu, kita semua gereja mendoakan kerahiman ilahi itu kan. Nah, mudah-mudahan kita merasakannya, dan saya yakin ini ada 109 orang ya. Pasti ada yang mendorong Anda untuk ikut doa ini, tekun setia dalam doa ini, karena mengalami bahwa saya dipulihkan, saya disembuhkan oleh kasih Allah yang tanpa batas dan tanpa syarat itu. Tapi hati-hati, oke, hati-hati untuk tidak menggampangkan. Karena pertobatan sejati itu berdaya ubah, mengubah seseorang, mentransformasi kita untuk lebih baik, dan lebih baik. Gitu. Terima kasih. Jadi sakramen cinta kasih letaknya itu ya. Tadi kan kalau dalam video itu kan Yesus yang wafat.
oke, di kayu salib, ya. Dagingnya dalam sakramen Ekaristi, hostia yang diberkati, darahnya dalam anggur. Dan oleh bilur-bilurnya itu kita dipulihkan, kita menyatu dengannya, kita dibersihkan, dibasuh dari dosa-dosa kita. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya, ini Pak Nah, Albert pertanyaan yang kedua boleh nggak lanjutnya masih, ya, Pak Jo? silakan. Boleh nggak? Silakan, Ini silakan. yang pertanyaan kedua adalah kita kan dalam misa itu akan menyambut komuni. Nah, saya sekarang ini kayaknya rada apa ya? Jadi rada gamang gitu ya. Karena ketika menyambut komuni itu seringkali suara kebisingan dan suasana itu menjadi sulit. Nah, boleh nggak Romo memberikan pencerahan begitu? Sebaiknya seperti apa gitu? Karena kan waktu kita menyambut komuni nanti ada kur, sementara juga kita mungkin duduk juga nggak paling depan, tapi mungkin di tengah atau rada ke belakang. Nah, ini kalau Romo memberikan semacam masukan atau pengajaran sebenarnya seperti apa ya? Karena sepertinya mohon maaf kalau di misa itu kayaknya diburu-buru gitu loh Romo. Kayaknya kasihan juga kalau yang duduk di paling belakang gitu atau row paling belakang dia menyambut tubuh dan darah itu, kemudian lagu penutup udah selesai, terus selesailah sudah. Nah, sebenarnya atau sebaiknya seperti apa ya Romo waktu kita menyambut komuni? Tadi kan Romo bilang kita mungkin harus lebih intim dan lebih berbelas kasih dan sebagainya. Nah, kalau menurut Romo sebaiknya seperti apa ya supaya persatuan di dalam tubuh dan darah setelah kita menyambut komuni itu memang benar-benar mampu dirasakan dan juga menjadi suatu penghormatan yang layak dan pantas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Santa Teresia pernah membagikan satu refleksi yang sangat konkret, sangat sederhana dalam kehidupan doanya. Dia merasa terganggu dalam doa-doa ibadatnya, dalam madah pujian, dalam ibadat harian, merasa terganggu dengan suara rekannya yang fals. Ya, terdengar fals, dan itu merasa membuatnya terdistraksi. Tapi lambat laun dia menerima itu. Dia menerima itu dan dia bisa dengan tenang menyikapinya, menerimanya. Sehingga dia tidak terganggu lagi oleh itu. Dan bisa dalam hatinya tertawa dan bisa menerima rekannya yang apa adanya itu, dan kemudian dia bisa lebih khusyuk dalam berdoa. Saya mendengarkan perumpamaan ini, bukan perumpamaan, pengalaman ini ketika saya dibantu oleh guru doa saya pada saat saya di tahun orientasi rohani. Yang ada itu gangguannya. Karena misalnya tempat tahun orientasi rohani itu diserbu lagi yang ke Wisma Tor itu, tahun orientasi rohani itu ada toa yang sejumlah 4 buah ya, jadi suaranya itu terdengar cukup kencang ya. Tapi bagi kami yang bermeditasi, yang berkontemplasi, yang tumbuh ya, dilatih terus-menerus untuk tenang, untuk hening, itu tadi ada dhamma yang tidak tergoncangkan, yang kokoh dan stabil dalam hati, dari dalam lagi, bukan dari luar ya. Kalau soal praktis, ada banyak hal bisa kita lakukan. Ya, datang lebih awal, memilih tempat yang memadai, yang mendukung untuk berdoa, ya kan? Itu satu, ya. 2, misalnya, saya mengamati umat yang punya keutamaan begini. Ketika konsekrasi kan berlutut. Kalau ada tempat berlututnya ya, ada bantalannya itu. Lalu selesai konsekrasi, sambil menunggu
untuk menerima komuni, dia tidak duduk kembali. Oke, dia tetap berlutut, dia tetap berdoa. Jadi tidak jatuh dalam godaan ngobrol dengan sebelah kiri dan kanan, melamun dan sebagainya. Dia tetap berdoa, menutup mata begini. Apa yang didoakan? Yang didoakan adalah doa Salam Maria. Sangat sederhana, mengulang-ulang doa Salam Maria. Mengapa berdoa Salam Maria? Karena saat di Kalvari, ketika Yesus wafat, yang ada di bawah kayu salib itu adalah Bunda Maria. Sehingga dia percaya Maria mengantarnya berjalan menerima Yesus dalam komuni kudus itu. Selesai komuni, dia tetap berlutut lagi, berdoa Salam Maria lagi, sampai kemudian doa sesudah komuni. Ya, ada nyanyian dari KUR itu sangat membantu. Jadi ini bukan soal pikiran saja sebenarnya. Ini soal hati, soal mengalami kehadiran Tuhan. Kadang-kadang kita tahu banyak sekali lagi, tetapi kita tidak mengolahnya secara mendalam. Latihan terus dalam doa, itulah yang mengubah, yang memberikan kematangan rohani. Itu ada banyak lagi, tapi ini perlu dilatih ya. Ada banyak lagi tips dan trik yang bisa kita lakukan ya untuk tidak terdistraksi. Sebenarnya saat sesudah komuni itu saat yang sakral loh. Tapi kadang juga saat sesudah komuni itu saat yang ramai loh. Orang malah pada ngobrol. Ini perlu katekese terus-menerus nih. Tetaplah berdoa sampai dengan doa sesudah komuni itu menyatukan doa kita bersama. Gitu. Terima kasih. Ya, terima Ya. kasih. Romo. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sudah kita tutup ya. Jadi ada 2 tersisa, Romo. Dari Semarang ini, Bu Damar Francisca. Romo, mohon dijelaskan apa beda Ekaristi, sakramen kerahiman dengan sakramen tobat. Berbeda ya, Mo. Silakan, Romo. Berbeda, tentu saja berbeda. Sakramen tobat itu mengampuni lewat absolusi imam dosa-dosa. Oke. Ketika Yesus mendidik para muridnya, membentuk komunitas iman, ya, orang-orang yang percaya kepadanya, kita gereja itu kan, Yesus tentu saja menyadari bahwa ia tidak selama-lamanya ada di dunia dan Roh Kudus yang akan meneruskan karyanya. Tetapi ia memerlukan alat-alatnya yang hidup, ya, media yang kelihatan, yang bisa didengarkan, yang bisa dirasakan. Dan itu diteruskan kepada para rasul. Para rasul itu yang kemudian menjadi uskup, yang dibantu oleh para imam. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Itu kuasa yang diberikan, dipercayakan oleh Yesus kepada penerusnya. Oke. Ya. Maka beda sekali, kuasanya kuasa yang mengampuni lewat absolusi itu ya, saya melepaskan engkau dan sebagainya. Dan ada di sana dalam ruang yang privat, rahasia, sangat rahasia itu, yang sakral itu, ada saat di mana kita bisa mencurahkan sungguh-sungguh luka dosa kita yang paling gelap sekali. Beda. Dan itu adalah saat kita bisa menemukan tempat yang aman, yang nyaman untuk itu, ya, dalam forum internum yang kredensial. Lalu Allah yang kasihnya yang tanpa batas itu dalam diri imam mengampuni. Gambar yang sangat bagus adalah ketika ada ilustrasi ya, seperti rantai dilepaskan dari diri kita itu saat kita mengakukan dosa-dosa kita. Jadi pengakuan dan kesadaran itu memang rilis. Secara psikologis itu punya efek rilis yang bagus, 50% sekurang-kurangnya. Membantu kita lebih lega. Dan itu dibutuhkan. Ya, teman cerita, teman untuk mendengarkan yang aman itu sangat dibutuhkan. Apalagi ada pengampunan di sana.
Beda dengan sakramen Ekaristi ya, beda. Ekaristi tadi itu panjang, udah kan tadi Ekaristi. Ya, ya, kira-kira sudah ya, seperti itu ya, Bu. Ya. Ya, dan terakhir sepertinya sih tadi sudah ada Selamat jawaban dari Romo juga. Apakah dari Bu Julianingsih, apakah ada doa untuk konsekrasi yang harus didoakan atau boleh dengan kata-kata kita sendiri? Tadi mungkin doa Salam Maria ya yang ngomong. Silakan Romo. Ya. Doa Salam Maria yang dilakukan oleh umat beriman, salah satu umat beriman tadi itu dilakukan sesudah Konsekrasi ya. ya, sebelum menerima komuni. Jadi setelah anak domba Allah, dia berdoa Salam Maria. Kalau saat konsekrasi, apa ya? Bisa kita hening saja, bisa kita diam di hadirat Tuhan, sadar bahwa kita sedang ada di hadapan Tuhan dengan tenang gitu ya, dan menikmati kehangatan kasih-Nya yang menerangi kita, yang ada di hadapan kita. Ya. Itu bisa, tetapi ada juga misalnya ya, yang berdoa mengulangi kata-kata Thomas ketika melihat berjumpa Yesus yang bangkit dan eksperiensial dan mencucukkan jarinya ya ke lubang-lubang luka Yesus itu dan mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Nah, itu pengalaman akan Allah ya. Ada yang begitu, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau bertanya tentang doa itu bisa. Tetapi kata-kata sendiri, misalnya Anda punya ketergerakan hati yang merasakan relasi yang mendalam dengan Tuhan, silakan. Saya kira gitu. Jadi monggo, relasi yang mendalam dengan Tuhan itu bagaimana bisa kamu ekspresikan atau kamu rasakan cecapi dalam relasi pribadi dengan Tuhan. Oke, begitu ya Bu Julianingsih. Oke. Ya. Terima kasih Romo Salto. Sama-sama. Selamat malam. Selamat Ya. malam. Ya. Iya, maaf. Ya. Bolehkah ada satu pertanyaan lagi nih penting? Oke, nggak apa-apa. Terakhir ya teman-teman ya, Baik, karena waktu. ini ada kaitan dengan Ekaristi. Ini Silakan, udah lama saya silakan Bu tahu. Angel ya, silakan. Iya. Jadi gini, dalam komuni itu kan kita menyambut tubuh dan darah Kristus ya. Jadi ada dua materi di sakramen Ekaristi itu, ada hosti yang dikonsekrasikan menjadi tubuh Kristus dan anggur yang dikonsekrasikan menjadi darah Kristus. Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa umat Katolik hanya menerima atau makan hosti yang dikonsekrasikan menjadi tubuh Kristus saja dan tidak minum anggur yang dikonsekrasikan menjadi darah Kristus? Itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan. Ya. Oke, Ekaristi itu kan sakramentum communionis, sakramen persekutuan, sakramen kesatuan, dan kita menyatu dengan Tuhan, ya, dengan sesama juga sebagai gereja. Oke, ya, jadi sumbernya itu satu dan sama dari Yesus yang sama. Oke, ya, maka diambil rotinya, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagi-bagi. Demikian halnya dengan anggurnya. Jadi kita mari miliki cara pandang kesatuannya. Ada kesatuan seperti daging dengan darah itu menyatu, oke? Yesus sendiri satu, ya. Sehingga kita menerima dari hosti yang sudah dikonsekrir, yang sudah diberkati itu penuh gitu loh. Itu utuh. Sudah lengkap, semua ada di dalamnya. Ya kan? Lengkap, utuh, penuh, ada di dalamnya, di dalam hosti itu. Kan tidak terpisah-pisah Yesusnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih,
kita dalam perayaan Ekaristi mingguan ya di gereja itu umat beriman menerima hosti saja, kan? Dengan kesadaran itu utuh dan penuh. Secara pastoral itu lebih praktis, waktunya juga lebih singkat bagi kita dalam perayaan gerejawi itu, di mana komuni itu dibagikan oleh imam atau prodiakon yang membantu. Gitu. Tetapi dalam misa-misa yang internal, misalnya saya dampingi retret, itu ya komunitas terbatas, dengan senang hati saya membagikan tubuh dan darah Kristus. Kalau misalnya saya misa-misa komunitas Jumat pertama atau apa yang tidak terlalu banyak, dengan senang hati saya bagikan tubuh dan darah Kristus. Itu. Jadi, tapi tetap ya, kalau kita menerima tubuh Kristusnya saja dalam tanda kutip ya, itu sudah lengkap, menyatu ya. Menyatu. Dalam diri manusia kan itu juga menyatu. Ya, daging dan darah kita menyatu. Sudah terwakili ya. Iya, sudah mewakili. Nah, itu sih yang bisa saya bagikan. Ada pertimbangan pastoral juga di sana. Gitu. Jadi tenang saja, itu sudah penuh dan utuh. Ya, Romo silakan tolong doa penutup dan berkat ya Romo. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Rahim, kami bersyukur karena kami mengalami dan karena kami mempunyai Engkau yang begitu baik pada kami, mencintai kami. Bukan karena apa yang kami lakukan, bukan karena hebatnya kami, tapi Engkau mencintai kami dengan kasih yang tulus, yang tanpa syarat dan tanpa batas. Terima kasih untuk pengalaman betapa Engkau mencintai kami. Semoga kami menemukannya, dapat merasakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam penyelenggaraanmu, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Terima kasih kami boleh belajar betapa Ekaristi adalah sakramen kerahiman bagi kami, sakramen yang menguduskan kami, dan sakramen yang membersihkan, menyucikan kami. Semoga kami dari waktu ke waktu juga diilahikan, Kau tumbuhkan sehingga makin menyerupai Yesus Kristus yang Maha Cinta itu, yang menjadi pembawa damai kapanpun, dimanapun, yang mendoakan, mengasihi musuh, yang Maha Pengampun, yang senantiasa hadir menyembuhkan orang-orang di sekitarnya, menghadirkan sukacita dan kebaikan. Sekarang, ya Allah, hamba-Mu ini mohon supaya Engkau melimpahkan berkat pada para sahabat kerahiman. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Baik melimpahkan berkat kepada saudara-saudari dengan kesehatan yang baik, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, sukacita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan rezeki yang berlimpah-limpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.